91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI_SP Labuan Bajo. Dari Jalan Senaru, Kelurahan Waik Lambu, pendengar masih mengudara bersama Anda RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih di sesi wawancara Labuan Bajo pagi ini, masih bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini. Pendengar, pertanggal 14 Juli kemarin, aparatur sipil negara ASN di lingkup Pemkab Manggarai menyambut gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI melalui program Sekolah Bersama Ayah. Karena hal tersebut pendengar Kadis PPO Manggarai apresiasi atas kehadiran ayah-ayah ASN di sekolah. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut pendengar sudah terhubung bersama kami via telepon Wenceslaus Sedan, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai. Langsung saja kita sapa Pak Wen. Selamat pagi Pak Wen, apa kabar? Selamat pagi Kakak Agung. Bagaimana kabar Pak Wen? Baik. Ruteng saat ini cukup cerah. Baik, puji Tuhan. Pak Wens, ini mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu program GATI dan Sebaya Pak Wens? Baik, program GATI ini tentu sesuatu yang sangat konstruktif untuk pembentukan generasi cerdas bangsa. Ya. Itulah kemudian sebelum pelaksanaan GAPI ini, Bapak Bupati Manggarai menginstruksikan semua pimpinan OPD untuk pada hari pertama masuk sekolah, semua orang tua, terutama ayah, itu wajib mengantar anaknya ke sekolah dan mendengarkan secara baik apa pertama pada saat pelaksanaan apel di sekolah harus mendengarkan secara baik apa arahan dari kepala sekolah, kemudian sampai kepada hal-hal yang detail, misalnya anak itu duduk di kelas berapa, siapa teman dekatnya, kemudian siapa wali kelasnya, dan harus dikonfirmasi nomor HP dari wali kelas itu. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah karena kita tahu bahwa membentuk generasi cerdas bangsa itu tentu tidak cuman kita berharap hanya pada lembaga pendidikan saja, tapi sifatnya adalah kolaboratif. Artinya peran orang tua di dalam menyukseskan atau dalam membentuk karakter anak bangsa tentu sangat penting. Nah, seperti itu Pak. Sehingga kami Manggarai pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 semua orang tua semua orang tua terutama ayah itu wajib mengantar anaknya di sekolah dan sampai pada rapat bersama kepala sekolah dan calon wali kelas atau guru kelas dari setiap peserta didik di sekolah. Seperti itu Pak. Oke, Pak, bagaimana awal mula kedua program ini hadir dan diterapkan di Kabupaten Manggarai, Pak? Iya, di petunjuk teknis masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, itu kan banyak hal yang perlu sekolah kembangkan atau perlu sekolah bicarakan kepada anak-anak peserta didik. Pertama, misalnya bagaimana mengenalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian bagaimana menghindarkan kekerasan di sekolah.
bagaimana menciptakan sekolah yang ramah anak. Itulah kemudian Bapak Bupati langsung berinisiatif untuk kemudian menginstruksikan kami sebagai dinas teknis supaya semua lingkungan sekolah, semua satuan pendidikan pada hari pertama masuk sekolah harus menginformasikan kepada semua orang tua peserta didik kelas 1, kelas 7 sampai pada kelas 10 itu wajib diantar oleh ayahnya. Karena soal kekerasan ya, tentu kan kita tidak hanya omong di lingkungan sekolah saja. Tentu sampai juga di lingkungan masyarakat, dan itu harus dimulai dibentuk atau dibebaskan anak dari kekerasan mulai dari lingkungan keluarga. Nah, tentu ayah sebagai kepala rumah tangga di keluarga tentu mempunyai peran yang sangat penting untuk kemudian bagaimana anak membebaskan diri dari berbagai tindakan kekerasan. Pada kesempatan ini juga tentu pemirsa atau pendengar semua perlu mendengarkan, perlu juga mengetahui tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama, bangun pagi. Apa manfaatnya? Ya, manfaatnya tentu yang paling pertama itu dalam rangka meningkatkan kedisiplinan anak. Soal kedisiplinan ini tentu yang paling utama itu adalah harus dimulai dari orang tua, ya, dari ayah dan mama, seperti itu ya. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan mengelola waktu, ya, juga harus dimulai dari ayah dan ibu. Juga meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, ya, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, mendukung kesuksesan anak, tentu juga mulai dari ayah dan ibu. Mendukung kesehatan fisik dan pola hidup yang lebih teratur. Kemudian membentuk jam biologis teratur anak sejak dini. Itu berkaitan dengan bangun pagi. Kemudian beribadah pagi, ya. Beribadah, ya. Manfaatnya adalah mendekatkan hubungan individu anak, ya. Individu, ya, kepada Tuhan, ya. Juga ini menyangkut kebiasaan di dalam rumah tangga. Kemudian meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Meningkatkan pemahaman tujuan hidup, ya, dan arah yang bermakna, ya. Kemudian meningkatkan kebersamaan dan solidaritas. Kemudian meningkatkan kapasitas diri secara berkelanjutan. Di sini peran ayah dan ibu tentu sangat penting, signifikan. Ya. Demikian juga yang ketiga, olahraga. Manfaatnya apa? Menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental anak. Kemudian menjaga kebugaran tubuh anak. Kemudian meningkatkan potensi diri, baik secara fisik, mental maupun sosial. Kemudian meningkatkan nilai sportivitas, seperti itu, ya. Yang keempat, tentu ini tidak kalah penting, pendengar sekalian. Makan sehat dan bergizi. Manfaatnya apa? Pertama, menjaga kesehatan fisik sebagai, tentu kita tahu itu sebagai investasi jangka panjang bagi negara ini, ya. Kemudian, ya, memaksimalkan potensi tubuh dan pikiran, ya. Menjaga tubuh tetap sehat sebagai tanggung jawab individu. Kemudian meningkatkan kemandirian juga dalam diri anak. Kemudian gemar belajar. Kalau dulu kita tahu, teman-teman atau pendengar sekalian, gemar belajar ini sebetulnya sangat penting dalam kerangka pembentukan generasi cerdas bangsa. Kita tahu kebiasaan belajar itu memang harus mulai dari rumah, ya. Manfaat dari gemar belajar apa?
Pertama tentu pengembangan diri, ya, menumbuhkan kreativitas dan imajinasi anak. Setiap anak itu harus punya mimpi, Pak, harus punya cita-cita, ya. Iya, Pak. Kemudian menemukan kebenaran dan pengetahuan, ya, menumbuhkan sikap objektivitas, ya, menumbuhkan ya perasaan atau pemahaman ilmiah dalam diri anak tentu dengan kepemilikan dengan membekali dia dengan kapasitas yang cukup. Saya pikir itu sangat sangat penting. Kemudian membentuk kerendahan hati dan empati dalam diri anak. Kemudian yang keenam, bermasyarakat, ya. Tentu generasi cerdas bangsa tidak lengkap juga kalau seandainya kita hanya butuh dia pintar, ya, dan punya kemandirian, ya. Tetapi dia juga harus bisa bersosialisasi diri dengan lingkungan sekitar, seperti itu, ya. Manfaatnya apa bermasyarakat? Pertama, menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama, ya. Ada kaitan dengan empati dan simpati di atas tadi. Kemudian menumbuh kembangkan nilai saling menghormati dan toleransi, ya. Kemudian menumbuh kembangkan nilai keadilan dan kesetaraan. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, baik lingkungan di sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan alam, seperti itu, ya. Kemudian menciptakan kegembiraan, ya. Kemudian yang terakhir, ini sangat tidak kalah penting dari 6 yang lainnya, yaitu tidur cepat. Tidur cepat ini tentu sangat bergantung pada pola manajerial, pola manajemen yang dilakukan oleh kebiasaan oleh orang tua masing-masing, yaitu peran dari ayah dan ibu, ya. Apa manfaatnya? Satu, menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal. Jadi kalau anak tidur cukup, ya, istirahatnya cukup, tentu sangat membantu pertumbuhan anak dan kebugaran anak, ya. Kemudian memulihkan mental dan emosional dengan berbagai tingkat kesibukan di sekolah apa segala macam, belajar, olahraga dan lain sebagainya. Tentu tidur cepat menjadi sangat penting dalam rangka memulihkan mental dan emosional anak tadi. Kemudian menjaga keseimbangan antara kreativitas dan ketenangan, ya. Kemudian meningkatkan produktivitas. Produktivitas dalam hal ini adalah produktivitas berpikir anak. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini tentu sosok yang paling berperan untuk mewujudkan ini atau untuk bisa ditanamkan dalam diri para generasi cerdas bangsa, para peserta didik kita adalah orang tua. Dalam hal ini yang menjadi komandannya adalah ayah. Begitu. Untuk mewujudkan generasi cerdas bangsa yang bermartabat, yang kuat, mandiri, ya. Iya, Pak. Kolaboratif, ya. Di 2045 mereka betul menjadi emas. Mari Bapak dan Ibu sekalian, ayah yang hebat, ya. Mari dukung mereka untuk bisa mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, generasi yang mandiri, generasi yang cerdas, generasi yang berkarakter, generasi yang berempati, generasi yang bersimpati, sehingga di 2045 mereka betul-betul menjadi emas, bukan bukan perunggu yang berlumur emas, tetapi asli, ya. Iya, Pak. Mau kita cari sampai di core mana, dia tetap emas. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Iya, baik Pak Wens. Ini kalau boleh tahu, Pak, apa bentuk dukungan konkret dari Dinas PPO terhadap implementasi program Gati dan Sebaya di sekolah-sekolah atau komunitas remaja, Pak Wens? Kami punya namanya program Saberkol, Pak. Saberkol itu adalah membersamai dan berefleksi bersama sekolah. Ya. Jadi Kepala Dinas PPO Kabupaten Manggarai tidak pernah tidur, Pak.
Ya, hari Sabtu orang lain libur, kepala dinas PPO tidak, Pak. Siap. Pasti turun ke sekolah, apel bersama siswa dan guru, kemudian kita berefleksi bersama, Pak. Untuk apa? Paling tidak terkait dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat tadi, menjadi pemahaman bersama para guru dan peserta didik, sehingga ini betul akan menjadi kebiasaan yang positif yang akan dibangun di sekolah-sekolah. Itulah kemudian di tanggal 14 Juli kemarin, kami semua para pejabat, mulai pejabat eselon 3 sampai kepada saya sebagai kepala dinas, kami turun ke beberapa sekolah menjadi pembina apel di situ dan berefleksi bersama-sama dengan teman guru dan kepala sekolah dan peserta didik. Seperti itu, Pak. Saya pikir dengan demikian, ya, mulai dari kami sebagai dinas teknis, tentu kami harus memberikan contoh yang terbaik, Pak, untuk pembentukan generasi cerdas bangsa yang kuat, bermartabat, mandiri, berempati, bersimpati, berkarakter yang baik dan cerdas. Ya, demikian, Pak. Baik, Pak Wens. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir, Pak Wens. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada para pelajar, guru, dan orang tua terkait pentingnya program ini, Pak Wens? Silakan. Terima kasih, para pendengar sekalian. Tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kolektif. Iya. Tidak bisa kita hanya serahkan kepada Bapak dan Ibu guru saya saja. Mari kita semua berperan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik di negeri ini. Siapapun itu, ya, kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, sebagai tokoh masyarakat, sebagai tokoh pendidikan, sebagai tokoh agama, sebagai tokoh adat, ya, mari kita semua mengambil peran dengan kompetensi kita masing-masing. Untuk kemudian bagaimana dengan kompetensi yang kita miliki, kita juga berkontribusi untuk membentuk generasi cerdas bangsa yang bermartabat. Iya. Ya, satu. Kemudian yang kedua, tentu pendidikan yang bermartabat, pendidikan yang kuat, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang memiliki harapan masa depan yang lebih baik, tidak bisa berpikir sendiri, Pak. Semua kita harus berperan. Semua kita mengambil bagian dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik itu. Dalam mewujudkan anak Indonesia yang hebat itu. Ya. Jadi Dinas PPO Kabupaten Manggarai tentu sangat terbuka bagi siapa saja yang mempunyai pemikiran konstruktif, bagi siapa saja yang mempunyai ide yang cemerlang untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Kami meyakini bahwa dengan kita berkolaborasi, percepatan peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari peningkatan kualitas pembelajaran, mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, mewujudkan pembelajaran yang bisa mengatasi permasalahan belajar anak, mewujudkan pembelajaran yang bisa menjawab kebutuhan belajar anak, mewujudkan pembelajaran yang bisa menumbuhkan perasaan ownership, keterterimaan diri guru oleh anak, bersama kita bisa wujudkan, Pak. Tidak bisa hanya kami saja. Ayo, siapa saja Bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Mari kita bergerak lebih cepat, karena pendidikan yang bermartabat itu bisa diwujudkan kalau dalam nuansa kolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wens atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbincang di Labuan Bajo pagi ini bersama RRI Labuan Bajo, Pak Wens ya. Mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan baik dan menjadi sesuatu yang mungkin membantu untuk generasi muda ke depannya, Pak Wens. Baik Pak, ya terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wens, selamat pagi. Terima kasih Pak, selamat pagi, salam anak Indonesia hebat ya. Siap.
Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.